Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya CHA Sariningrum, nomor induk mahasiswa 191041705, kelas F konversi dari Universitas Pancabakti. Saat ini saya akan mempresentasikan soal ujian akhir analisis lingkungan bisnis yang bersifat take home test melalui video record. Untuk yang pertama, lingkungan sangat berpengaruh terhadap gagal atau berhasilnya suatu bisnis, karena dalam lingkungan terdapat ada elemen dan faktor yang dapat mendorong atau juga menghambat perkembangan suatu bisnis. Dalam pembagiannya, lingkungan juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu internal dan juga eksternal. Lingkungan internal bisa terdiri dari tenaga kerja, modal, bahan baku, alat produksi, manajemen, dan juga ada yang lain seperti pemegang saham. Untuk eksternal bisa terdiri dari pelanggan, distributor, kompetitor, kreditor, pembuat kebijakan, serikat pekerja, lembaga swadaya, ataupun lingkungan makro seperti teknologi, ekonomi, sosial budaya, hukum global, dan kondisi geografis alam. Itu untuk pengaruh lingkungan terhadap bisnis. Sedangkan strategi menghadapi untuk pengaruh lingkungan itu terdiri dari 3, yaitu 1, analisis lingkungan bisnis yang dilakukan dengan cara melakukan analisis, yaitu suatu proses yang tidak bisa terlepas dari lingkungan. Lingkungan mempengaruhi berjalannya suatu bisnis, oleh karena itu tidak bisa diprediksi secara akurat. Semua bisa dianalisis dan dilihat dari faktor yang ada di sekelilingnya. Yang kedua adalah penyesuaian internal. Strategi ini juga cukup ampuh, yaitu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang dapat berubah sewaktu-waktu, dimulai dari menyesuaikan perencanaan, struktur sistem, juga prosedur kerja. Yang ketiga adalah pengendalian terhadap lingkungan. Selain menyesuaikan, untuk menghadapi pengaruh lingkungan, pelaku bisnis juga harus mengendalikan lingkungan dengan cara seperti melakukan merger atau penyatuan lembaga bisnis, joint venture, korporasi, atau corporate social responsibility, seperti pengadaan iklan, pengadaan asosiasi bisnis yang serupa, dan juga merubah bidang produksi bisnis. Sekarang adalah nomor 2 mengenai definisi dari inflasi. Inflasi adalah naiknya harga-harga barang dan jasa di suatu negara dalam jangka waktu panjang dan berkelanjutan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan barang dan juga uang. Hal ini bisa disebabkan karena demand atau meningkatnya permintaan, atau juga meningkatnya biaya untuk produksi, dan yang ketiga adalah tingginya peredaran uang. Adapun dampak inflasi bagi pendapatan juga bisa. Inflasi ini sebagian orang akan terkena dampak. Hal positifnya, oleh pengusaha saat terjadinya inflasi juga akan sangat berpengaruh. Mereka akan memperluas kegiatan produksi sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya. Sementara untuk hal negatif akan dirasakan oleh para pekerja yang berpenghasilan tetap, karena nilai uang yang mereka dapatkan tetap sementara harga barang atau jasa naik. Sedangkan dampak di bidang ekspor, dampaknya kurang menguntungkan akan dirasakan oleh para pegiat ekspor, karena biaya ekspor akan melambung tinggi saat terjadinya inflasi. Tidak hanya itu, barang-barang ekspor tersebut juga akan kalah saing dengan barang ekspor dari negara lain. Akibatnya, turunlah pendapatan devisa dari hasil ekspor. Untuk dampak yang ketiga, yaitu minat menabung. Minat menabung ini seseorang menjadi berkurang, karena bunga yang didapatkannya akan menjadi kecil, sementara mereka harus tetap membayar uang administrasi tabungannya. Sedangkan terhadap harga bahan pokok, jelas ini akan menyebabkan sulitnya untuk menetapkan harga suatu bahan pokok, karena tentu saja apabila terlalu besar ataupun terlalu kecil, ini juga akan sangat mempengaruhi. Sekarang mengenai pengertian deflasi. Deflasi adalah suatu kejadian di mana harga barang yang ada di sebuah negara menjadi menurun. Penurunan harga barang tersebut bisa terjadi secara periodik maupun secara langsung atau bersamaan. Penyebab deflasi bisa jadi meledaknya jumlah hasil produksi yang sama dari beberapa perusahaan, atau menurunnya permintaan produksi sebuah produk, dan bisa jadi juga semakin menurunnya jumlah uang yang ada di pasaran.
Sedangkan untuk pengertian dari pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, sedang menunggu proyek pekerjaan selanjutnya, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengangguran dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengangguran terbuka atau open unemployment. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena angkatan kerja tersebut belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal atau dikarenakan faktor malas mencari pekerjaan atau malas bekerja. Yang kedua adalah pengangguran terselubung. Yang dimaksud di sini adalah pengangguran terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu jenis pekerjaan. Padahal dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu tetap tidak mengurangi jumlah produksi. Pengangguran terselubung bisa juga terjadi karena seseorang yang bekerja tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Akhirnya pekerjaannya pun yang dihasilkan tidak optimal. Kemudian adalah pengangguran setengah atau under unemployment. Setengah menganggur adalah pengangguran terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal atau tidak adanya pekerjaan untuk sementara waktu. Contohnya, seorang buruh konstruksi atau bangunan yang telah menyelesaikan pekerjaan di suatu proyek untuk sementara menganggur sambil menunggu proyek berikutnya. Kemudian ada lagi pengertian dari investasi. Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbalan. Tujuan investasi juga pertama untuk mendapatkan sebuah pendapat yang tetap dalam suatu periode, yaitu seperti bunga, royalti, dividen atau uang sewa dan lainnya. Yang kedua adalah untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk suatu kepentingan ekspansi atau kepentingan sosial. Yang ketiga adalah untuk mengontrol atau mengendalikan suatu perusahaan melalui kepemilikan sebagai ekuitas suatu perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah untuk menjamin tersedianya sebuah bahan baku dan untuk mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan, serta untuk mengurangi persaingan di antara sebuah perusahaan yang sejenis dan menjaga hubungan antar perusahaan. Untuk jenis investasi ada 8. Ada real asset, financial asset, investasi autonomous, investasi indus, investasi modal asing, investasi dalam negeri, investasi portofolio, ataupun investasi langsung. Untuk pengertian produktivitas. Produktivitas adalah merupakan suatu kumpulan hasil dan berhubungan dengan penggunaan sumber daya untuk menunjukkan suatu efisiensi dalam menggunakan sumber-sumber daya yang digunakan. Sedangkan yang dimaksud dengan efektivitas adalah cara mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan efisiensi dengan cara mengukur kehematan penggunaan sumber. Produktivitas adalah perbandingan dari beberapa keluaran dengan beberapa masukan. Dengan adanya masukan dan keluaran mempengaruhi produktivitas, rasio produktivitas bisa diperbesar dengan melakukan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama adalah pengurangan penggunaan sumber daya untuk memperoleh jumlah hasil produksi. Yang kedua, penggunaan sumber daya yang sama untuk meraih jumlah hasil produksi yang lebih besar dengan memanfaatkan faktor produksi secara lebih maksimal. Yang ketiga adalah penggunaan sumber daya yang besar untuk jumlah hasil produksi yang lebih besar. Keempat adalah pengurangan jumlah produksi yang dibarengi pengurangan jumlah sumber daya. Setelah yang kelima adalah penggunaan sumber daya untuk bisa memperoleh jumlah produksi yang lebih besar dengan kemampuan bekerja lebih efektif dengan menekan biaya atau keluaran sementara serendah mungkin. Dengan melakukan salah satu atau beberapa cara di atas, rasio produktivitas perusahaan akan meningkat. Yang dimaksud dengan corporate social responsibility adalah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunikasi melalui praktek bisnis yang baik dan mengkontribusikannya sebagai sumber daya perusahaan. Pada dasarnya, yang biasa disebut dengan CSR adalah bentuk tanggung jawab suatu perusahaan terhadap stakeholder atau pemangku kepentingan. Sedangkan yang disebut dengan pemilik atau owner yaitu mereka yang secara historis maupun secara hukum dinyatakan sebagai pemilik sebagai akibat adanya penyertaan modal atau berdasarkan pada ketentuan lain yang dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Yang dimaksud
pekerja, yaitu sumber daya manusia organisasi atau perusahaan yang bergelut dalam aktivitas operasional perusahaan dan menjalankan tugas-tugas keseharian organisasi berdasarkan apa yang telah ditetapkan manajemen. Sedangkan yang dimaksud dengan pengelola manajemen, yaitu orang-orang yang menurut para pemilik organisasi atau perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi untuk satu periode tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan kreditor, yaitu pihak ketiga yang punya dana lebih dan karena kepercayaannya terhadap organisasi bisnis, maka mereka mau meminjamkan dana yang dimilikinya atau menginvestasikan dananya untuk organisasi tersebut. Yang dimaksud dengan pelanggan atau customer yaitu masyarakat yang secara langsung memanfaatkan, menggunakan, dan mengajukan permintaan atas barang dan jasa yang telah ditawarkan organisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan pemasok atau supplier adalah pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis organisasi. Khususnya organisasi bisnis yang memproduksi barang jadi dengan mengolah berbagai jenis bahan baku. Yang dimaksud dengan pemerintah atau government yaitu pihak yang atas legitimasi politik tertentu di suatu negara diangkat dan diberi tugas untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Sedangkan yang disebut dengan pesaing atau kompetitor yaitu organisasi lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi. Sekarang jawaban nomor 4. Mengenai link yang diminta. Link tersebut adalah berisi sebuah video yang dipersembahkan oleh Kemenku Corporate University dengan judul Pastel Analysis. Pembicara pada video tersebut adalah Bapak Robi Saiful Ubed. Pembicara pada video tersebut membicarakan penjelasan mengenai sebuah tools untuk menganalisis lingkungan eksternal organisasi, yaitu Pastel Analysis yang terdiri dari faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, environment, serta manfaat yang akan dihasilkan dari situ adalah agar kita memperoleh pemahaman tentang apa yang saja yang dapat kita peroleh, seperti variabel atau faktor yang terdapat pada lingkungan eksternal organisasi atau perusahaan, yang kemudian memetakannya untuk merumuskan suatu strategi bisnis yang dapat mengoptimalkan kesempatan yang ada di pasar berdasarkan kondisi lingkungan yang ada. Dengan demikian, keputusan untuk operasi bisnis saat ini dan di masa yang akan datang bisa jauh lebih efektif. Untuk jawaban link berikutnya, yang dibahas adalah mengenai materi tinjauan literatur strategi non-pasar menuju integrasi multi-teoritis, yaitu meninjau atau mensintesis CSR dan CPA strategis penelitian yang dipublikasikan di jurnal akademik tingkat atas dan khusus antara tahun 2000 dan 2014. Manfaat dari link tersebut adalah meninjau literatur tentang hubungan antara strategi non-pasar dan organisasi kinerja nasional. Kemudian mengidentifikasi mekanisme yang mempengaruhi strategi non-pasar kinerja organisasi. Mengintegrasikan dan mensintesis dua untaian CSR strategis dan CPA dari literatur serta mengembangkan kerangka multi-teoritis untuk meningkatkan pemahaman berdiri dari efek strategi non-pasar pada kinerja organisasi. Yang diperoleh adalah bagaimana kita dapat menyimpulkan dan menguraikan mengenai penelitian untuk studi teoritis dan empirisnya masa depan tentang dampak non-strategi pasar pada hasil organisasi. Mulai dari mengelola lingkungan non-pasar eksternal, mekanisme mediasi mengenai rentang batas organisasi, memahami faktor moderasi. Kerangka integratif untuk riset strategi non-pasar terdiri dari 1. Konteks dan kemampuan non-pasar. Yang kedua adalah konteks dan kebijakan manajerial. Sedangkan yang ketiga adalah aktor sosial dan kapabilitas non-pasar. Yang keempat adalah aktor sosial dan kebijaksanaan manajerial. Yang kelima adalah kerangka kerja integratif. Diskusi tentang perkiraan dalam penelitian masa depan, bahwa analisis yang dilakukan untuk memperkuat pandangan bahwa empiri bukti kalau pada hubungan langsung antara strategi non-pasar dan kinerja organisasi tidak konsisten, meskipun sebagian besar penelitian dalam sampel dilaporkan adanya hubungan positif. Dari link tersebut terdapat sebuah kesimpulan bahwa analisis tersebut terhadap literatur strategi non-pasar mengungkapkan pemutusan hubungan antara para ahli
Panggilan untuk perspektif multi-teoritis dan ketergantungan yang berlebihan pada lensa teoritis tunggal di empirik penelitian ICAL. Untuk mengatasi kesenjangan ini telah digabungkan dua untayan CSR strategis dan CPA dari literatur dengan menguraikan kerangka kerja yang memberikan landasan teoritis untuk penelitian masa depan tentang strategi non-pasar kinerja, link dengan mengintegrasikan teori kelembagaan. Untuk jawaban yang terakhir, dampak positif pandemi COVID-19 bagi dunia bisnis. Pandemi COVID-19 mengharuskan masyarakat membatasi berbagai aktivitas sosialnya di ruang-ruang publik dan di berbagai aktivitas yang melibatkan orang banyak, sehingga kondisi tersebut tidak memungkinkan bagi aktivitas yang mengacu pada interaksi fisik secara langsung dan juga dalam keadaan normal mendatangkan kerumunan. Selain itu, kesehatan manusia juga bisa berpengaruh. Maka dari itu adalah kita harus bisa mempertahankan atau menjaga kesehatan. Berdasarkan analisis tersebut, maka pandemi COVID-19 juga dapat menjadi peluang bisnis yang prospektif, dan bisnis yang paling potensial adalah bisnis sektor online dan produk pada jasa kesehatan. Dampak negatif pandemi COVID-19 bagi dunia bisnis, yaitu membuat seluruh otoritas mengambil langkah kebijakan untuk melakukan lockdown dan berbagai pembatasan sosial yang membuat tersendatnya aktivitas bisnis, kegiatan produksi, distribusi, yang menyebabkan perekonomian mengalami pelemahan sehingga diperlukan waktu yang cukup lama untuk memulihkan kembali ekonomi perekonomian yang lesu. Saya sebagai perusaha akan berupaya untuk memanfaatkan dan memaksimalkan berbagai alternatif yang ada, seperti penggunaan media internet sebagai instrumen utama dalam menjalankan strategi bisnis, seperti melakukan promosi, pemasaran atau penjualan, dan berkomunikasi dengan para konsumen, atau melakukan perubahan dan penyesuaian rencana terkait kebutuhan produksi, sumber daya manusia, keuangan, dan lain sebagainya, agar bisnis tersebut dapat tetap berjalan. Demikian jawaban pertanyaan ujian akhir semester untuk mata kuliah analisis lingkungan bisnis dengan dosen pengampu adalah Bapak Adi Mursalin. Terima kasih.